saudara sekalian, kita ketemu lagi untuk sesi hari ini. Jadi hari ini kita secara khusus akan membahas satu topik bagaimana mengembangkan situasi waktu ibadah itu bisa berjalan dengan baik. Ya, jadi kalau kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana membuat ibadah itu baik, di mana harus menyiapkan liturginya dengan baik. Lalu yang kedua harus menyiapkan pemimpinnya yang baik. Lalu yang ketiga harus membuat liturgi yang mengalir dan menyatu. Dan secara khusus untuk hari ini kita akan belajar yang lebih teknis-teknis lagi. Lebih teknis lagi, lebih masuk lagi. Bagaimana kita itu mempersiapkan liturgi itu bisa berjalan dengan baik, yaitu mengembangkan liturgi itu dengan baik. Mari kita akan lihat share screen-nya. Ya, jadi saudara sekalian, yaitu temanya itu mampu mengembangkan suasana ibadah yang baik. Ya, seperti itu. Yang pertama, persiapan sebelum memimpin ibadah. Ada pendapat bahwa seorang pemimpin ibadah tidak perlu mengadakan persiapan supaya dapat memimpin. Ya. Tidak perlu mengadakan persiapan maksudnya supaya ia dapat dipimpin Roh Kudus. Pendapat seperti itu tampaknya dapat diterima, tetapi sesungguhnya kurang alkitabiah. Allah kita adalah Allah yang merencana. Dengan membuat rencana atau persiapan tidak berarti kurang bergantung kepada Roh Kudus. Sebaliknya, seorang pemimpin ibadah harus bergantung mutlak kepada pimpinan Roh Kudus. Nah, ini memang ada gereja-gereja tertentu yang ada usah persiapan, nanti kan waktu ibadah dipimpin oleh Roh Kudus. Dalam konteks ini saya lebih berpendapat bahwa ya mungkin itu bisa sebenarnya, tetapi itu sebenarnya kurang tepat menurut saya. Karena memang kita perlu persiapan. Lalu yang kedua memang ya kebergantungan pada Roh Kudus menjadi begitu penting. Nah, hambatan-hambatan di dalam pujian dan penyembahan. Seorang pemimpin ibadah, juga singer serta pemusik, haruslah mengetahui hambatan-hambatan di dalam pujian dan penyembahan. Yang pertama, hambatannya apa? Ya pastilah dosa ya. Di mana Tuhan tidak mendengar pujian penyembahan orang berdosa. Ini Mazmur ya. Ya, ada kuasa gelap di sana. Ya, di situ. Lalu yang selanjutnya ada kesombongan. Lalu yang keempat yaitu ketakutan. Nah, kita akan lebih ke hal-hal yang lebih praktis yang perlu dipersiapkan oleh seorang pemimpin ibadah supaya dapat mengembangkan suasana ibadah yang baik begitu. Yang pertama, cara memberi komentar. Sehingga di kemarin saya tidak bahas banyak, tapi kita akan bahas di dalam bagian ini. Nah, memang perlu komentar, tetapi jangan terlalu banyak komentar. Nah, di sini setiap nyanyian tak perlu dikomentari. Selesai khotbah tidak perlu dikomentari. Komentar harus sesuai dengan pokok, komentar jangan panjang tapi singkat, jangan terlalu banyak berbicara di dalam memimpin ibadah, tetapi jangan menyanyi terus sama sekali tidak berbicara. Tadi kemarin sudah ya, jadi memang ini penting. Jadi kalau setiap pujian yang dinyanyikan lalu dikomentari, nanti akan terlalu banyak. Apalagi khotbah dikomentari. Menurut saya saudara-saudara di khotbahnya semua memberkati saya kemarin. Itu bersaksi ya. Iya. Jadi jangan terlalu panjang, singkat sesuai dengan konteks untuk mengangkat atau mendukung jemaat untuk boleh berbakti. Berbicaralah secara komunikatif dengan kalimat ungkapan yang membangkitkan semangat. Komentar jangan menghakimi jemaat. Komentar yang akan digunakan harus dipersiapkan terlebih dahulu. Sehingga memang kalau saudara belajar dalam liturgi itu, tugas biasanya harus dibuat liturgi itu sampai komentar-komentar harus dibuat supaya memang nantinya bisa berjalan dengan baik. Selanjutnya cara memilih lagu. Pilihlah pujian yang sesuai dengan tema khotbah. Pilihlah pujian yang kata-katanya dipahami jemaat. Ini ya memang pro dan kontra, karena kadang kita pakai lagu-lagu mungkin bahasa Inggris yang kadang jemaat ya paham juga begitu. Ya, tapi itu perlu latihan juga. Pilihlah nyanyian pujian yang dikenal jemaat supaya apa?
Jemaat itu paham, mengena di hatinya. Pilihan nyanyian yang mengajar tentang Allah, pemimpin pujian sudah harus menguasai lagu. Ini penting. Jangan sampai pemimpin pujian tidak menguasai lagu. Harus tahu nada lagu yang dinyanyikan. Pilihlah nada yang tepat untuk lagu yang akan dinyanyikan. Nah, jadi memang perlu latihan dan perlu memilih nada yang tepat untuk itu. Vokalisasi suara. Suara harus jelas. Jelas bukan berarti harus berteriak. Volume suara harus sesuai dengan ukuran ruangan. Sehingga memang perlu dites, dicek dulu ya. Vokalisasi harus jelas dan mudah dimengerti jemaat. Kalau kita memberi komentar harus jelas. Perlu ada improvisasi suara. Mungkin perlu keras, pelan, kerjasama dengan soundman untuk pengaturan volume suara dan antara pemimpin pujian dan singer dan juga jemaat. Gerak badan. Gerak tubuh tidak berlebihan. Gerak tubuh harus sopan. Gerak tubuh harus sesuai dengan isi lagu dan momennya. Ekspresi wajah tidak tegang, gugup, malu, tetapi wajah harus cerah, ceria, sukacita. Namun dalam situasi tertentu bisa berubah ya, mungkin waktu penyembahan dan semuanya. Ya, bisa berubah. Pandangan mata harus merata ke semua jemaat. Pandangan mata jangan terlalu pada teks lagu, overhead atau mungkin ya, LCD ya. Jangan terus menunduk, bahkan memejamkan mata. Perhatikan juga untuk jemaat ini. Nah, ini terkait dengan pandangan mata. Lalu yang selanjutnya itu penampilan. Penampilan harus rapi dan sopan. Pakaian harus pantas ya. Hati-hati dengan makeup dan dandanan rambut. Jangan memakai aksesoris yang berlebihan sehingga mengganggu pandangan. 6. Saat memimpin di panggung, kalau sudah di atas mimbar jangan minder dan malu. Ingatlah bahwa Tuhan mau pakai kita. Pemimpin pujian bersikap tegas terhadap hal yang dapat mengganggu jalannya kebaktian. Memiliki sikap hati yang benar sebagai seorang hamba, harus rendah hati, sabar, penuh kasih, serta peka terhadap pimpinan Roh Kudus. Pimpinlah acara kebaktian dengan luas atau fleksibel, tidak kaku. Keterbukaan terhadap pimpinan Roh Kudus harus dijaga. Jikalau susunan acara sudah berjalan sesuai dengan jadwal waktu dan rencana, maka tidak perlu mengadakan perubahan. Tetapi jika ada beberapa kendala teknis, susunan acara bisa berubah. Misalnya mengurangi acara kesaksian, merubah susunan acara memberi persembahan, bisa sebelum atau sesudah firman Tuhan. Perhatikan waktu yang sudah ditetapkan, setting waktu sesuai dengan rencana yang sudah direncanakan. Ini merupakan bagian-bagian teknis yang harus dipahami. Boleh meminta jemaat sesekali berdiri dan duduk kembali, tetapi jangan menyuruh jemaat untuk, ya kemarin sudah ya, lama berdiri atau duduk terus. Sambut tamu atau orang yang baru pertama kali hadir dalam jemaat dengan penuh keakraban dan kasih mesra. Ucapkan selamat datang. Ucapkan kebaktian selesai dan sampai jumpa minggu depan. Pemakaian peralatan, gunakan mikrofon secara benar. Gunakan ya LCD secara benar, itu sudah ada operatornya, dan milikilah kemampuan sebagai soundman untuk melihat mengaturnya. Hubungan dengan tim musik, pemimpin ibadah harus memiliki kesehatan dan hubungan yang baik dengan tim musik dan singer. Jangan menegur, ya kemarin sudah, adakan waktu latihan, jelas. Ya. Jumlah waktu berlangsungnya kebaktian memang secara umum itu sudah disetting karena disesuaikan dengan ya aturan gereja. Seluruh acara kebaktian maksimal berlangsung 100 menit. 100 menit berarti ya ini secara umum sih 1 jam lebih ya 40 menit ya, 1 jam setengah ya. Biasanya khotbah ya 30-40 menit, kecuali untuk acara-acara khusus, perjamuan kudus dan lain sebagainya. Ya, saya rasa itu yang saya bisa sampaikan terkait dengan hal teknis, bagaimana mengembangkan suasana ibadah yang baik, dan nanti saudara bisa mengembangkan lebih jauh pada saat kita praktek. Jadi kalau praktek nanti saudara bisa belajar lebih
jauh terkait dengan hal teknis ini. Ya, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak, Tuhan Yesus memberkati.